membahas mengenai The True Personal Branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam
dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam keadaan baik-baik saja, amin. Yang dalam keadaan baik-baik saja boleh lambaikan tangan, sorakan. Boleh dengan kasih saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan 5 arti Pentakosta, amin. Yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penilaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Horalabatakan nasyandaralabatakan naralabala. Oralabatakan naralabalabalabalabala. Oralabaralabaya sandaralabaralabarala.
kami. Sepanjang malam berlalu sampai kami bangun, kami dalam keadaan baik-baik ya Tuhan. Kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-Mu hari ini buat kami. Dan pagi ini kami bersama umat-Mu ya Tuhan, datang ke tempat ini. Sungguh kerinduan kami ya Tuhan di tempat ini. Kami ketemu Engkau ya Tuhan. Kami ketemu Tuhan pagi ini. Kami mau sama tanggalkan setiap apa menjadi penghalang-penghalang dalam hati kami. Setiap persoalan kami, setiap pergumulan kami Tuhan, kami mau tanggalkan ya Tuhan. Kami mau lemparkan setiap mahkota kami. Kami mau datang kepadamu pagi ini. Kau satu harga dalam hidup kami itu. Gak ada yang lain yang kami lakukan dalam hidup kami. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya andalan kami. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kami. Dan kami mau katakan pagi ini Tuhan, dari hati kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kau kekasih hati kami, Kau kecintaan kami ya Tuhan, melebihi apapun dalam hidup kami. Kami mau katakan, Tuhan Yesus kecintaan kami. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami pagi ini. Urapi kami dengan dahsyat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Panggil dia. Abba Bapa. Yesus. Kau segalanya ya Tuhan bagiku. Ini pengakuan umat-Mu di hadapan-Mu. Abba Bapa. Panggil dia Abba ya Bapa. Abba Bapa. Kau segala bagiku. Dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Katakan dengan segenap hatimu. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya
Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kau yang paling berharga dalam hidup kami ya Tuhan. Kau satu-satunya harta kami yang paling berharga. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Katakan ya Aba, Bapa. Aba, Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Saudara sendiri katakan, lebih dari sekarang. Mas perak dan permata, ya Tuhan, katakan kerinduanmu. Ku ingin lebih dari Biar musik yang menaikkan pujian ini, mari kita mulai sembah Dia. Rala batakana rala batakana rala bala. Rala batakana rala barala 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 bala bala. Rala barala 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 bala bala. Sharala bala 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 bala. Sharala bala
Satu-satunya yang paling berharga di hidup kami, Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Yes, Lord. Lebih dari segala yang ingin Kau Tuhan. Diri kita berbahasa roh. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Kami tahu ya Tuhan, di hari-hari yang terakhir,
Di musim penuaian kami semua ambil bagian ya Tuhan. Tanpa terkecuali kami semua alami janji-janji Tuhan. Horalabaya syandaralaba. Biar setiap kami mempersiapkan diri ya Tuhan. Horalaba laba 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 laba. Oh ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Ini kami Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu GBI Tiga Raksa. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Horalabatakana syandaralaba.
Semua kami ya Tuhan, umat-Mu, para pengerja-Mu, semua kami dalam ruangan ini ambil bagian dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan amin. Shalom. Sampai ke belakang shalom. Berapa banyak yang dalam keadaan baik-baik saja hari ini? Lambaikan tangan, sorakan. Di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-10, 2 bulan lagi kurang lebih kita akan meninggalkan tahun paradigma yang baru. Berapa banyak yang sudah mengalami janji Tuhan? Musim panen, sorakan. Yesus dahsyat. Yang sudah mengalami, kita akan mengalami lebih lagi. Yang belum mengalami, kita pasti mengalami. Katakan yes. Sebab Tuhan Yesus berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Namanya Tuhan benar.
sorak haleluya 3 kali sambil lompat, amin. 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 Kita sepakat sambil lompat 3, 4. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Katakan megah bagiku. Yes Lord, senang jiwa dan pengharapan. Satu serahkan untuk rencanamu. Tuhan Yesus yang berkuasa atas kami. Yes Lord. Layak. Sama-sama, semuanya, semangat. Dan perkasa. Katakan, kau sungguh layak. Beritas lompat. Yesus kalah. Sorakan haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan terbanding kekuatan-Mu. Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan Yesus. Beritas lompat. Katakan Yesus kalah. Sorakan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Kami berharap kepada-Mu karena kami tahu Tuhan Yesus setia. Sorakan haleluya. Kau dahsyat. Sama-sama katakan ajaib. Sampai ke belakang sorakan. Agung dan perkasa. Tuhan Yesus, Kau sumber. Amin. Beritas lompat. Amin. Yesus. Katakan. Yesus, Kau sumber boleh sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Coba lihat kanan kirimu, gak usah tos, gak usah jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu, buat kamu, buat kamu dan buat saya. Katakan amin. Sebelum duduk kita sama-sama berkatakan DNA gereja kita, yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup. Pujian sama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak
pada zaman. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan, sorakan. Sebelum duduk, kami mau bertanya, barangkali ada jemaat yang baru pertama sekali datang ke tempat ini, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Biar minggu depan saudara dan saya membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Atas setiap persoalan kami ya Tuhan, atas setiap pergumulan kami, atas setiap jawaban doa yang mungkin belum Tuhan jawab, dan atas setiap jawaban doa yang sudah Tuhan jawab, kami mau katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau tetap Allah yang sangat baik bagi kami, dan kami sangat bersyukur Tuhan sudah memilih kami, Tuhan sudah menetapkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah
sandara la bara la bara la bara bara la bara la bara la bara. Oh rabara la bara la bara la bara ya sandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh la bara ya sikara bara. Kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami boleh datang kembali kepadamu memuji menyembah Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami, Engkau selamanya yang kami puji dan kami sembah, tidak ada yang lain ya Tuhan. Itu karenanya pimpin dan sertai kami terus senantiasa. Iman kami teguh di dalam Engkau menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Goncangan yang terjadi Tuhan, Kau kuatkan kami semua dan biarkan kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Sertai kami anak-anak-Mu, karena kami tahu kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Kami terus minta pimpinan dan penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih dan perlengkapi kami pada pagi ini dengan firman-Mu, supaya kami dikuatkan Tuhan dengan firman-Mu ini. Dan hidup kami menjalani hari-hari kami penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua. Dan biar pengurapannya itu yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa setan iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak satu pun membahayakan kami, karena Tuhan yang menjadi perlindungan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita boleh datang kembali memuji dan menyembah Tuhan, ibadah kita yang pertama pada pagi ini. Haleluya. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, silakan PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Saya menyampaikan firman Tuhan, istilahnya berseri begitu. Bagaimana waktu yang lalu gembala pembina kita menekankan untuk kita ini menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus melalui proses. Dan proses yang harus kita lakukan itu kadang membuat kita ini sakit, kadang membuat kita ini menderita, kadang membuat kita ini bisa saja tawar hati, bisa saja kecewa, bisa seperti itu. Tetapi ketika proses ini kita jalani dan kita terus andalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjadikan kita lebih baik lagi. Amin. Prosesnya apa? Dipanggil, dipilih, kemudian dimuridkan dan diutus. Dipanggil dari apa? Karena kita adalah orang-orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya manusia perlu namanya keselamatan, karena dosa ini memisahkan kita dengan Allah. Perlu keselamatan, makanya perlu yaitu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu percaya dan menerima Yesus. Dengan hati orang percaya dan diselamatkan, dengan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Proses kelahiran baru berikutnya menjadi orang yang menjadi ciptaan yang baru. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan, lalu di minggu kedua yang lalu saya sampaikan bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang saudara, kita menjadi anak-anak Allah itu juga perlu yang namanya dibersihkan atau dipembaharui atau pembaharuan. Ya, saya garis merah ini. Oke. Nah, karena itu tema pada pagi hari ini yaitu hidup dalam pembaharuan. Kata berkan bersama saya, hidup dalam pembaharuan. Amin, saudara. Katakan kepada diri sendiri, saya mau hidup dalam pembaharuan. Ya, atau mungkin disebutkan dengan transformasi. Begitu. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam ayatnya 1 Titus. Titus pasal yang ketiga,
Ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Kita akan baca ayat ini. Saya baca yang keempat, nanti saudara ayat yang kelima dan seterusnya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, 5. Oleh ya pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. 7, supaya berhak menerima hidup yang kekal, yang sesuai dengan pengharapan kita. Itulah pengharapan kita. Kita bisa menerima kehidupan kekal. Kematian kekal, tapi kehidupan kekal. Semua mau mengalami kehidupan kekal, saudara? Ya. Ingat, kita dalam dunia hanya sementara, saudara. Ya, kita akan memasuki kehidupan kekal, seperti itu. Nah, untuk seperti itu, saudara, maka kita perlu namanya dibersihkan. Maka disebutkan di sini permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan. Kita perlu namanya dibersihkan. Titus adalah rekan kerja Paulus di dalam pengembalaan pada masa itu dengan berbagai macam tantangan yang ada. Dan Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada Titus bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik, tetapi keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu karunia Tuhan. Lalu apakah kita tidak perlu berbuat baik? Perlu. Justru karena kita sudah diselamatkan, maka buktinya adalah perbuatan baik itu. Jadi bukan perbuatan baik untuk supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka berbuat baik. Bisa dipahami, saudara? Amin. Nah, permandian kelahiran baru berbicara tentang pembersihan atau dibersihkan. Dari apa? Dari dosa. Bebas dari semua ikatan dosa. Dengan apa? Pertolongan Tuhan. Karena dengan kemampuan kita sendiri kita enggak mampu, saudara. Itu sebabnya di gambar yang pertama tadi saya sebutkan di situ adalah permandian, dibaptis. Siapa yang sudah dibaptis secara selam? Boleh lambaikan tangan yang sudah dibaptis. Oke. Nah, yang belum, kapan mau dibaptis? Ini adalah sebagai tanda kita ini dibersihkan, maka baptisan kita dilakukan secara selam sesuai dengan arti kata baptiso atau bapto. Itu mencelupkan sesuatu ke dalam cairan dan mengangkat kembali. Gitu. Mencelupkan. Bukan dicelupkan terus ditinggal gitu. Dicelupkan, diangkat kembali. Kalau dicelupkan ditinggal bisa kentir, bisa hanyut, saudara. Begitu. Karena pernah kejadian ya, baptis di sungai, dicelupkan di sini, munculnya di sana. Begitu. Ya. Seperti itu. Jadi diangkat kembali, makanya dibentuknya lambangnya kematian bersama dengan Tuhan, Yesus diangkat kembali. Itu seperti itu. Nah, dibersihkan, permandian itu berbicara tentang pembersihan. Dan itu pun juga diawali dari kisah dari bangsa Israel perjanjian lama juga. Maka melintasi padang gurun, mereka melintasi laut Tiberau gitu sebagai lambang permandian gitu, seperti itu. Dan di sana juga ada namanya baptisan proselit, baptisan orang mau masuk ke agama Yahudi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Itu seperti itu, baptisan secara selam untuk pembersihan. Dan di bait suci ada namanya kolam pembasuhan. Seperti itu, dibasuh. Cuci tangan, cuci kaki, di telinga, di muka, itu dibersihkan. Lambang pembersihan, lalu bisa masuk ke bait suci. Kalau enggak begitu enggak bisa. Harus, kalau orang Islamnya wudu dulu. Itu dari perjanjian lama, sudah ada pembersihan. Nah,
Saudaraku dikasih Tuhan, maka kita perlu dibersihkan. Hidup kita yang penuh dengan dosa ini perlu dibersihkan. Sehingga yang tadinya hidup kita menjadi disebutkan pabrik dosa, saudara bisa bayangkan namanya pabrik itu memproduksi apa? Kan gitu kan? Memproduksi kan. Jadi hidup kita ini, daging ini memproduksi dosa. Tetapi oleh karena Tuhan, kita dibersihkan. Sehingga kita bukan lagi memproduksi dosa lagi. Tabiat lama kita digantikan dengan tabiat baru. Sehingga dengan demikian kita akan terus menjadi seperti Kristus. Makin lama makin penuh. Dan pesan Peggy Mel hari-hari ini juga, gereja sedang dibersihkan. Pembersihan sedang terjadi. Pesan gembala pembina kita kepada gerejanya, hari-hari ini pembersihan sedang terjadi. Gereja sedang dibersihkan. Dan kalau kita dibersihkan, relakanlah hatimu, relakanlah dirimu. Supaya apa? Kita ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi kita ini diibaratkan seperti emas yang murni. Kalau emas itu, saudara tentu tahu kan, emas dan masing-masing kita pasti punya. Begitu. Sebelum menjadi ini, seperti ini, itu kan dari batu dulu kan, dari bongkahan-bongkahan seperti itu. Dan itu ada proses pembersihan, dibakar. Ketika dibakar kira-kira enak atau tidak enak? Mungkin kalau daging ini, waduh, sakit. Iya, betul, sakit. Ketika mungkin emas tersebut dibakar, mungkin kalau dia bisa ngomong, dia akan teriak, sakit, panas. Bisa seperti itu. Tetapi dengan satu tujuan, ketika dibersihkan, nanti akan muncul emas yang murni. Kalau cincin yang saya pakai ini mungkin 23 atau 22 atau 23 ini. Masih ada besinya. Masih ada yang lainnya. Sehingga kalau emas yang murni 24 karat atau kalau dalam iklan itu 99,99 itu biasanya lentur. Saudara. Gampang dibentuk. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu dibersihkan sampai, kalau bisa sampai 99,99%. Sehingga menjadi lentur, gampang dibentuk, gampang diproses, gampang dijadikan sesuatu yang baru. Sehingga ketika bersih, sehingga kelihatan akan mengkilap. Seperti itu. Dan ketika hidup kita dibersihkan, maka orang akan melihatnya semakin kinclong, semakin bersinar, semakin kelihatan indah, kelihatan baik, kelihatan bersih. Saudara bisa bayangkan kontrakan yang lama tidak dihuni, ditinggalkan, setelah dibuka ternyata adanya sampah. Waduh, gimana coba, enggak kesel itu kan? Wah, sampah isinya. Perlu dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan. Saudara, pembersihan kita alami dengan pertama diawali dari permandian, kelahiran baru, dibaptis. Saudara yang belum dibaptis, setiap minggu kedua kita ada baptisan air. Silakan saudara bisa mendaftar, menghubungi counter di bawah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita dibersihkan, maka kita perlu diperbaharui. Begitu. Kalau sebuah bejana atau kalau mungkin sebuah peralatan yang sudah dibersihkan di segala macam kekotoran, perlu diperbaiki supaya bisa dipakai lagi. Demikian hidup kita, saudara, yang tadinya memproduksi dosa, dibersihkan, dikuduskan, lalu tabiat lama kita disingkirkan, digantikan dengan tabiat baru supaya kita memproduksi hal-hal yang baik. Makanya perbuatan baik itu adalah bentuk hasil produksi dari orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Orang yang sudah dibersihkan, orang yang sudah mengenakan tabiat baru. Yang mengerti sampai di sini katakan amin.
memiliki tabiat baru, bukan tabiat lama, karakter lama. Yang waktu yang lalu saya sampaikan dengan gambar-gambar itu kan, dalam hati ada bermacam-macam karakter gitu kan. Yang pertama, proses itu, pembaharuan itu harus terus-menerus, katakan terus-menerus. Jadi bukan instan, bukan sekali, tetapi terus-menerus. Ini lain dari orang yang jatuh bangun dengan dosa. Jatuh bangun dengan dosa. Setelah jatuh, bangun lagi. Setelah berbuat dosa, jatuh lagi. Bangkit lagi, dosa lagi. Bangkit lagi. Sedikit-sedikit jatuh dalam dosa. Sedikit-sedikit jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa sedikit-sedikit. Gitu. Nah, karena itu kita harus diproses supaya hidup kita tidak lagi memproduksi dosa. Dan ini berbeda dengan orang yang jatuh bangun dalam dosa, yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Orang Kristen yang terus-menerus hidup di dalam dosa, itu diibaratkan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 21 sampai 22, sama-sama kita baca. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar, apa? Ini, apa saudara? Dan seperti apa? Enak enggak saudara ayat ini ya? Seperti anjing, seperti babi. Waduh. Padahal suka dimakan ya. Setiap pesta juga ada seperti itu. Waduh. Nah, seperti itu saudara. Jadi menjadi Kristen disebutkan seperti Kristen babi, seperti Kristen anjing. Enggak enak begitu ya. Jatuh bangun dalam dosa, orang yang seperti itu saudara. Itu disebut orang jatuh dalam bangun dalam dosa. Nah, kalau kita nggak mau dikatakan seperti ini, ya saya nggak ngomong lagi lah. Seperti itu gitu ya. Maka jangan perbaharui terus menerus. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Lihat kanan kirinya, jangan seperti itu ya. Harus terus menerus diperbaharui. Bukan sekali, tapi terus menerus. Oke. Slide berikutnya. Rencana Allah ini bukan untuk orang yang jatuh atau hidup dalam dosa. Sebab ini untuk orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ada lagu mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mazmur 37 ayat 23. Yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, saudara, orang yang berkenan kepadanya kalau dia jatuh tidak sampai tergeletak. Maksudnya jatuh di dalam apa? Bukan jatuh di dalam dosa. Tetapi mungkin dia gagal, mungkin dia menderita, mungkin dia dianiaya. Menjadi Kristen mungkin diolok-olok, dijegal, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke situ. Ada banyak hambatan. Contoh adalah Yusuf. Yusuf dia menjalani kehidupan, dia sudah ada di rumahnya. Menjadi orang yang dihormati, menjadi anak yang manja. Tetapi di kemudian dia ditangkap oleh saudara-saudaranya karena iri. Masukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir. Jatuh dia menjadi pembantu, menjadi budak, dijual menjadi budak.
Tetapi dalam proses yang ada, Tuhan mengangkatnya kembali. Amin, saudara. Tapi kalau jatuh dalam dosa, ya cepat-cepat bertobat. Contoh Daud. Daud jatuh juga, jatuh di dalam dosa. Tetapi dia bertobat, pulih. Dampaknya atas dosa juga terjadi. Tetapi akhirnya dia pulih. Ayub mengalami hal yang sama. Bukan karena dosa. Dia mengalami musibah yang sangat besar. Anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis. Sampai sahabat-sahabatnya datang, diam sampai berhari-hari. Ngelihat dia, aduh, gak bisa ngomong saudara. Dia duduk di atas debu, sambil menggaruk-garuk badannya yang penuh dengan borok. Wah, saya gak bisa bayangkan itu. Orang yang lihatkan pun juga prihatin, sedih. Mau ngomong apa? Berhari-hari berhadapan dengan Ayub. Jatuh dia. Jatuh. Tetapi bukan karena dosa. Sehingga sahabat-sahabatnya mulai menuding, karena kamu berdosa, karena kamu melalaikan tugasmu kepada Tuhan, karena kamu melakukan dosa, kamu begini. Ayub menjawabnya. Dan Tuhan ngomong sama sahabat-sahabatnya, Ayub, kamu semua salah. Semua salah. Karena iblis itu datang kepada kepada Tuhan, meminta untuk mencobai Ayub, saudara. Jadi bukan karena Ayub berdosa. Dan akhirnya Tuhan izinkan. Ayub tidak menyangkal imannya, dia tetap teguh. Dan akhirnya Tuhan mengangkatnya kembali. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Daniel, tadi di Voice of Pentecost juga disampaikan kan, Daniel, dia mengalami sepertinya jatuh, dibawa ke dalam pembuangan, ke Babel, masuk ke gua singa. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh mempertahankan integritasnya, menjaga nama baiknya, saudara, maka Tuhan mengangkat dia. Jadi pembaharuan harus terus menerus. Dan rencana Tuhan itu untuk orang yang berkenan kepadanya, maka jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Alami pembaharuan itu terus menerus. Rencana Allah adalah hidup yang suci, bukan hidup dalam dosa. Jadi kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa, segera perbaiki diri, bertobat. Amin. Bertobat. Kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan setiap hari. Minta ampun kepada Tuhan setiap hari, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Kalau bukan karena dosa, tadi saya sampaikan seperti Ayub, kalau bukan karena dosa jangan khawatir. Sebab ini proses yang mungkin kadang-kadang menyakitkan. Bahkan mungkin sampai jatuh tergeletak. Tapi jangan takut, Tuhan akan mengangkatnya kembali. Tuhan akan mengangkatnya kembali. Jangan khawatir, Tuhan akan mengangkat kembali saudara dan saya. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mempromosikan kita, bahkan kita akan lebih daripada semula. Yang percaya katakan amin, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau itu bukan karena dosa, tetap teguh. Tetap teguh, Tuhan akan mengangkat saudara. Tetapi kalau karena dosa Pak gimana? Ya bertobat cepat-cepat. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tadi kita sudah sama nyanyikan, even so, come Lord Jesus come, gitu kan. Nah, yang kedua proses itu, pembaharuan itu saudara, maka itu harus meningkat. Terus menerus juga meningkat. Apa yang betul tetapi mungkin masih kurang, dibetulkan, dibenerkan. Seperti itu. Ya seperti kita mungkin merapikan rumah.
Kita membersihkan gitu kan, membersihkan. Oh debu-debu, oh ini kurang, oh mejanya ternyata kurang bersih, dilap lagi. Begitu. Oh ini jendelanya ternyata kurang bersih, dibersihkan lagi. Jadi pembaharuan itu terus-menerus bahkan meningkat. Apa yang kurang betul dibetulkan, ditambahkan yang masih kurang. Sudah sabar, ditambah lagi supaya semakin sabar. Kemudian penyerahannya belum, lebih lagi supaya lebih lagi berserah kepada Tuhan. Kesetiaannya, ibadahnya sudah rajin, ditambah lagi dengan persekutuan-persekutuan jemaat seperti kul, ditambahkan lagi. Seperti apa? Ada rumah doa atau ibadah tengah minggu yang kita sama-sama doa bersama-sama, ditambahkan lagi yang masih kurang. Kesejahteraannya, sukacitanya, ketekunannya, doanya kita terus tambahkan, semakin lama semakin meningkat, dan semakin meningkat. Yang mengerti katakan amin. Katakan kanan kiri, saya tahu apa yang Pak Sulis maksud. Amin. Katakan lagi kanan kirimu, saya juga mau seperti itu. Amin. Lalu meningkatnya apa? Dengan tabiat yang baru tadi. Segala segi hidup kita, istimewa tabiat dicocokkan dengan firman Tuhan. Tabiat yang baru. Contoh ayam. Ada di sini yang melatih ayam untuk terbang? Pernah? Saya pernah nyoba, ayam itu tak terbangin itu. Tapi nggak bisa terbang. Begitu. Nggak bisa terbang. Karena memang ayam ya untuk ayam namanya juga ayam. Ya ayam. Ya nggak bisa terbang. Mentak-mentak jadi ayam sayur. Ayam goreng gitu kan. Begitu. Ayam. Ya memang seperti itu. Tidak bisa terbang. Tetapi kalau anak burung dilatih terbang, lama-lama bisa terbang. Demikian juga kita orang percaya, orang Kristen dengan tabiat baru. Yang tadinya hidup memproduksi dengan dosa. Produksi dosa terus-menerus ketika kita dilatih untuk dengan tabiat baru ini, tidak bisa hidup lagi dengan dosa, maka kita terus dipimpin, dituntun, dilatih, maka kita akan hidup kudus, hidup suci, dan tidak berbuat dosa. Amin. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Atau disebutkan tidak terus-menerus berbuat dosa. Kita sudah lahir baru, dengan tabiat baru, yang sudah ada waktu lahir baru, tabiat baru itu, maka latih terus. Pasti kita bisa hidup dengan tabiat baru. Pasti kita hidup dengan tabiat yang baru. Sehingga makin lama, makin sama seperti Kristus. Dan kemudian belajar hal-hal yang baru. Belajar apa? Firman Tuhan. Belajar aja apa? Pimpinan Roh Kudus. Belajar apa? Hadapi kasus-kasus yang baru. Kadang-kadang mungkin itu aneh. Tetapi saudara ketika mungkin karena apa? Belum ngalami, ada proses yang baru. Tetapi ketika kita lakukan, kita terus tekuni, maka kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kasus-kasus tersebut bisa saja seperti yang lalu-lalu. Nah, sambil contoh ini kan, mencoba hal yang baru, gambarnya begitu. Nah, ya tidak harus begitu sih saudara. Belajar hal-hal yang baru, firman Tuhan. Di sini kita ada Saudara yang sudah ikut lambaikan tangan. Sudah ikut nah ada 100. Yang sudah 100 lulus, ikut 200. Seperti itu.
supaya belajar lagi, lebih lagi. Saya dengan istri sudah selesai KOM 400. Sudah selesai KOM 400. Saudara, terus belajar. Saya dan istri juga sudah belajar teologi, sudah sekolah teologi. Belajar, cuman hanya S1, belum S2, belum S3, apalagi S-teler. Takut tambah. Memang belajar teologi ternyata saya pikir gampang, ternyata enggak mudah juga. Enggak mudah, saudara. Gitu, ya. Nah, kemudian di situ minta pimpinan, Roh Kudus tetap taat dan setia. Bagian yang terakhir, yang ketiga, pembaharuan itu terus-menerus, terus meningkat yang kedua, dan yang ketiga, jangan menurut kehendak sendiri. Seringkali sudah kita merasa dewasa, sudah merasa kita melayani, sudah merasa kita mampu, sudah indah, sudah maju, sudah baik, sudah mulai kelihatan, begitu ya, taat. Tapi ternyata masih ada yang belum penuh. Bahkan mungkin ada yang mulai berjalan dengan maunya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Bahkan aku sudah begini, sudah melayani, sudah macam-macam mungkin seperti itu. Wah, kronisnya sudah naik, sudah baca Alkitab dan sebagainya. Lalu kita mulai melangkah ngikuti kehendak sendiri, maunya jalan sendiri. Sedangkan ada lagu mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tapi dia berkata, aku dapat jalan sendiri. Seperti itu. Melakukan kehendaknya sendiri. Bahkan masih bisa berbantahan, melawan, memberontak, tidak mau menurut nasihat pada perintah yang diberikan. Makanya Gembala Pembina menyampaikan tentang pembersihan itu. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh, saudara. Karena apa? Tidak nurut, tidak ngikut. Dan memang sudah ngikut itu, ya mungkin dia berpikir, susah juga ya. Begitu. Maunya jalan sendiri. Kita bukan hanya harus taat pada Tuhan, tapi juga kepada orang lain selama itu adalah kehendak Tuhan. Dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu mengikuti. Belajar punya hati yang taat pada Tuhan, dan jangan juga melawan para pemimpin-pemimpin yang di atas kita. Kalau jemaat ada gembala-gembala yang ada. Kita belajar juga. Para pengerja, kita semua yang ada, kita belajar untuk taat pada pimpinan. Termasuk mungkin di perusahaan, di tempat kerja. Perlu juga kita taat kepada mereka. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Begitu. Nah, kepada pemimpin-pemimpin yang seharusnya kita taati, lebih-lebih jika kita yakin nasihat perintah, kata-katanya betul. Apalagi kalau kita yakin itu dari Tuhan. Makanya di dalam Titus pasal yang ketiga tadi, ayat yang pertama, supaya Titus itu juga taat kepada pemerintah. Belajar rendah hati, mau taat, jangan keras hati. Apalagi kalau sudah yakin betul. Lebih baik, ini istilahnya, menjilat ludahnya kembali. Kalau itu kehendak Tuhan, daripada jalan terus dan salah. Mengakui kesalahan dan memperbaiki. Dengan demikian kita bisa tumbuh terus makin lama, makin hari, makin indah. Makin meningkat. Belajar perkara-perkara, hal-hal yang baru dengan pimpinan Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan, lama-kelamaan kita akan semakin meningkat semaksimal mungkin seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku. Tuhanku, berilah pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bila ku jalan di lembah sunyi, bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku. Tuhanku, berilah pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tuntun kami untuk hidup dalam pembaharuan. Ketika proses kami dibersihkan, kuatkan kami. Dan biarlah hidup kami hari makin hari berkenan kepadamu. Kami di tempat ini Tuhan, kalau di antara kami ada yang sakit Tuhan, jamah, sembuhkan Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus. Mujizat terjadi pagi ini Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Kekuatan yang baru menyertai kami Tuhan. Tuntun kami mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Tuntun kami anak-anak-Mu GBI 3 Raksa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Baik, shalom semuanya. Berapa banyak kita diberkati dalam ibadah pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Ya, kita akan dengarkan untuk pengumuman Minggu 30 Oktober 2022. Atas nama pelayan Jemaat GBI 3 Raksa kami mengucapkan
Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini dari Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dengan kesehatan, kekuatan, pengurapan, dan berlimpah-limpah-limpah. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin yang baru pertama kali bisa melambaikan tangan. Ada? Baik, tidak ada. Katakan kanan kirinya, minggu depan bawa jiwa. Untuk pengumuman pertama, bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan janji iman untuk Natal kita di tanggal 18 Desember, bisa menghubungi panitia Natal dengan Mas Surya atau saya, jadi Bapak Ibu bisa langsung menyerahkan. Kemudian yang berikutnya, ibadah tengah minggu GBI Tiga Raksa secara online setiap hari Rabu, minggu depan di tanggal 2 November 2022 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ibadah online. Yang berikutnya, berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga ibunda dari Ibu Rosi, pendoa GBI Tiga Raksa. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami berempati sedalam-dalamnya, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Yang keempat, menara doa pelayan jemaat dengan Gembala pembina kita, Sabtu 5 November 2022 jam 10 via Zoom, wajib bagi para pengerja yang sudah terdaftar. Yang kelima, ibadah minggu depan 6 November 2022, ibadah 1 dan 2 dilayani oleh Bapak PDP Teddy Marianto dari GBI Perumpung, dan ibadah ketiga dilayani oleh Bapak PDP Suprianto dari GBI Tiga Raksa. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja, atau Bapak Ibu bisa mengembalikan perpuluhan maju ke depan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak, persembahan perawatan gereja buat apa gitu kan? Perlu saya jelaskan, jadi untuk perawatan gereja kita untuk pembelian AC, jadi kemarin ada beberapa AC yang sudah kita ganti, diremajakan, karena AC-nya sudah berusia 20 tahun lebih. Kemudian untuk atap gereja kita ini kebetulan kan sudah cukup lama juga, sudah 25 tahun lebih ya Pak Sulis ya. Kemarin baru satu blok kita perbaiki, itu satu blok itu kira-kira butuh dana hampir 4 juta. Jadi kita ganti, kita ada 8 blok ini, jadi memang kebutuhan gereja kita untuk perawatan, kita perlu dirawat, gereja kita juga dirawat ya. Oleh sebab itu kita makanya ada persembahan perawatan gereja. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur secara ke rekening GBI Tiga Raksa, bisa diberikan catatan ke rekening GBI Tiga Raksa dengan catatan untuk perawatan gereja. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sekarang saatnya memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu dalam ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang datang dengan kelemahan, Tuhan sedang kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Juga berkati gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan kesehatan, damai sejahtera-Mu turun atas hamba-Mu, keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan untuk setiap kami yang saat ini datang beribadah, kami tidak datang dengan tangan yang hampa, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, biar kami menabur dengan sukacita. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap, dan itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin.
kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan urapan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa pagi hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai dengan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.